Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Kasambe, mahasiswa pasca sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar. Saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen sumber daya manusia, yang judulnya manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia. Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang dua manajemen ini, atau manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia, kita kembali dulu dalam sejarah MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Dalam sejarah manajemen sumber daya manusia, bukanlah merupakan hal yang lahir secara tiba-tiba. Namun sejak dulu kehidupan bermasyarakat ini adalah saling berorganisasi atau saling berhubungan antara manusia yang lain, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Jadi ini manajemen sumber daya manusia tidak lahir begitu saja. Adanya analogi sederhananya di bidang pemerintahan, di bidang ekonomi, dan di bidang industri. Manajemen sumber daya manusia lahir, kalau saya tidak salah, kita lahir pada masa revolusi industri di Inggris. Ini yang menjelaskan bahwasanya manajemen sumber daya manusia saling berhubungan satu sama lain. Adanya hubungan kerja, adanya hubungan yang saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain, itu berada di puncak atau awal terbentuknya MSDM itu pada revolusi industri di Inggris. Inilah menjadi penguat mengapa manajemen sumber daya manusia masih berguna sampai dengan sekarang, atau dicetuskan pada saat revolusi industri di Inggris yang mengerjakan mesin-mesin. Sumber daya manusia yang kemudian hadir di sini itu saling berhubungan, sehingga segala pekerjaan-pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Menurut Shigler, Dowing, Smart, dan Haber, pengertian manajemen sumber daya manusia merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan penggunaan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Kemudian Stoner menambahkan bahwa berupaya mentegaskan kepentingan organisasi dan pekerjaannya, maka SDM lebih dari sekedar kepentingan kegiatan yang berkaitan dengan kontribusi SDM organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah kontribusi utama bagi keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, jika manajemen sumber daya manusia tidak efektif, dapat menjadi hambatan utama dan memuaskan untuk pekerja dan keberhasilan organisasi. Selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Setelah kita membahas sejarah MSDM, setelah kita membahas pengertian MSDM, kita masuk dalam fungsi MSDM. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama adalah perencanaan untuk kebutuhan sumber daya manusia, yang meliputi dua kegiatan utama, yaitu perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun panjang. Kedua, analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Selanjutnya itu yang kedua, staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. Itu terdapat dua kegiatan yang diperlukan. Yang pertama, penarikan atau rekrutmen calon atau pelamar pekerja. Yang kedua, pemilihan seleksi pada calon atau pelamar yang dinilai paling memenuhi syarat. Ketiga, itu masuk dalam penilaian kinerja. Penilaian kinerja juga ada dua kegiatan utama, yaitu penilaian pengevaluasian perilaku pekerja. Kedua, analisis dan pemberian motivasi perilaku kerja. Kegiatan penilaian kerja ini dinilai sangat sulit, baik bagi penilai maupun yang dinilai. Kegiatan ini rawan memunculkan konflik karena biasa ada yang terjadi orang dalam, KIK, dan sebagainya. Dan fungsi yang selanjutnya itu perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Itu pada tiga kegiatan strategis.
Dari 3 kegiatan strategis ini, yang pertama menentukan, merencanakan, mengimplementasikan program pelatihan pengembangan SDM guna meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan. Yang kedua, perbaikan kualitas lingkungan kerja, khususnya melalui kualitas kehidupan kerja dan program-program perbaikan produktivitas. Yang ketiga, perbaikan kondisi fisik kerja guna memaksimalkan kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya adalah pencapaian efektivitas hubungan kerja. Itu terdapat 3 kegiatan utama. Yang pertama, mengakui dan menaruh rasa hormat atau respect terhadap hak-hak pekerja. Kedua, melakukan tawar-menawar dan menempatkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. Ketiga, melakukan penelitian tentang kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia. Setelah kita membahas fungsi dari MSDM, masuk dalam tujuan MSDM tersebut. Tujuan MSDM tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada pertahapan pengembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi. Dan saya mengutip ahli yang menjelaskan tentang apa sih tujuan MSDM. Menurut Kotler, tentang MSDM itu apa memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, perbaikan tingkat produktivitas. Yang kedua, perbaikan kualitas kehidupan kerja. Dan yang ketiga, meyakinkan bahwa organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. Oke, baik, setelah kita membahas tentang sejarah MSDM, membahas tentang pengertian MSDM, fungsi dan tujuan MSDM, kita akan membahas tentang pengertian manajemen personalia. Manajemen personalia atau disebut juga dengan manajemen sumber daya manusia merupakan fungsi bagian dari manajemen yang berkaitan dengan manusia, khususnya bagaimana menjalin kerjasama dalam mengembangkan dan menumbuhkan berbagai kebijaksanaan dalam mempengaruhi orang-orang yang membentuk organisasi maupun dalam membantu para pimpinan sebagai manajer untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Manajemen personalia sekarang dengan istilah manajemen sumber daya manusia. Jadi dalam arti kalau manajemen sumber daya manusia, kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan fungsi manajemen personalia seperti penarikan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, pelatihan dan training pegawai dan sebagainya. Manajemen personalia adalah perencanaan pengorganisasian, pengaruh dan pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian batas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja karyawan dan dimaksud mencapai tujuan individu karyawan, perusahaan, organisasi atau masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi manajerial manajemen personalia. Tadi kita sudah bahas tentang pengertian dari manajemen personalia. Masuk dalam fungsi manajerial akan selalu ada dalam setiap manajer atau pemimpin, baik manajer secara umum, manajer divisi, kepala bagian, atau pimpinan kelompok khusus. Oleh karena itu, manajer personalia adalah seorang manajer yang mau tidak mau juga harus menjalankan fungsi-fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Masuk dalam perencanaan. Perencanaan dari manajer personalia ditetapkan dengan jalan menentukan suatu program yang bertujuan untuk membantu dalam proses pencapaian tujuan dengan melibatkan partisipasi secara aktif dari manajer personalia dalam bidang sumber daya manusia. Fungsi pengorganisasian merupakan fungsi kelanjutan kegiatan yang harus dilaksanakan setelah manajer personalia menetapkan program yang disusun. Fungsi pengorganisasian menyangkut masalah pemilihan tenaga kerja yang telah diseleksi untuk ditetapkan sesuai pekerjaan maupun tingkat keahliannya. Dengan adanya manajer personalia, dia mana dianggap lebih ahli dalam menangani masalah sumber daya manusia, mengibatkan seorang manajer personalia sering dimintai saran-saran oleh manajer bagian. Yang lain jika manajer bagian tersebut menghadapi permasalahan dengan karyawannya. Fungsi pengarahan merupakan fungsi manajer personalia dalam mengarahkan karyawan untuk melaksanakan
perintah atau tugas, atau diserahkan agar karyawan mau bekerja secara sukarela dengan efektif dan efisien demi menunjang keberhasilan tujuan perusahaan yang sudah dimasukkan ke dalam perencanaannya. Fungsi manajerial yang terakhir adalah pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi manajerial atau manajer personalia untuk melakukan tindakan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan kalau terjadi penyimpangan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan melalui analisis jabatan, spesifikasi jabatan maupun deskripsi jabatannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas perbedaan manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia. Setelah kita membahas pengertian dan fungsi manajemen personalia, kita masuk dalam perbedaan kedua, manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia. Baik, poin pertama, manajemen sumber daya manusia bersifat proaktif, sedangkan manajemen personalia bersifat reaktif. Manajemen kedua, manajemen sumber daya manusia mencakup sistem yang lebih luas, sedangkan manajemen personalia mencakup bagian per bagian atau sub per sub. Manajemen sumber daya manusia memerlukan pekerja sebagai modal sosial, sedangkan manajemen personalia memerlukan pekerja sebagai biaya variabel. Keempat, manajemen sumber daya manusia berorientasi pada tujuan, sedangkan manajemen personalia membutuhkan hasil. Kelima, pendekatan yang dilakukan secara modern dalam manajemen sumber daya manusia, sedangkan manajemen personalia dilakukan secara klasik. Keenam, manajemen sumber daya manusia menganggap karyawan adalah aset, sedangkan sehingga harus dipelihara dengan baik. Sedangkan dalam manajemen personalia menganggap bahwa karyawan adalah faktor produksi, sehingga harus dimanfaatkan secara produktif. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, manajemen sumber daya manusia dikaji secara makro, sedangkan manajemen personalia dikaji secara mikro atau kecil. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang perbandingan atau perbedaan dari manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Segala kesalahan itu lahirnya dari saya, dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, yakin bisa sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.